Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Purwakarta bukan kali pertama. Semasa Kang Deddy Mulyadi jadi Bupati Purwakarta, Jokowi beberapa kali tandang ke Purwakarta. Bahkan suatu kali Presiden Joko Widodo mampir ke Purwakarta sekedar untuk nonton Taman Air Mancur Sri Baduga di Situbondo. Jika tak salah, saat itu Presiden Jokowi pulang kunjungan dari Bandung, lalu mampir di Purwakarta nonton pertunjukan air mancur terbesar se-Asia Tenggara tersebut sebelum akhirnya ia bertolak ke Jakarta. Kehadiran Joko Widodo pada saat itu spesial bagi Kang Deddy Mulyadi. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi baru saja menyelesaikan mahakarya Taman Air Mancur Sri Baduga. Konon disebut-sebut taman tersebut terbesar se-Asia Tenggara. Kang Deddy Mulyadi terlihat sumringah duduk di samping Presiden Joko Widodo sambil sesekali berbincang dan tertawa. Presiden juga terlihat takjub menyaksikan air menari-nari penuh warna indah diiringi musik tradisional. Kisah itu terjadi pada medio Kang Deddy Mulyadi mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Purwakarta periode kedua. Dan kini, Presiden Joko Widodo hadir kembali ke Purwakarta dengan misi yang berbeda namun membanggakan. Kedatangan Presiden kali ini tujuan utamanya untuk meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya yang berlokasi di Bendungan Cirata, Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta. Konon disebut-sebut PLTS terapung ini merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara dan nomor 3 untuk dunia. PLTS ini menghasilkan energi listrik kapasitas 192 MW peak dan menjadi kebanggaan Indonesia. Dalam sambutan yang disiarkan oleh kanal Sekretariat Kepresidenan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia bersyukur Indonesia mampu membuat catatan bersejarah dengan membangun PLTS terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Presiden bangga karena Indonesia mampu menghadirkan energi terbarukan dengan kapasitas yang cukup besar di Bendungan Cirata, Purwakarta. Keberhasilan proyek ini juga konon memantik beberapa proyek serupa di tempat berbeda untuk menghasilkan energi listrik terbarukan demi menyuplai ragam kebutuhan energi di Republik ini. Selain meresmikan proyek PLTS terapung ini, Presiden juga melakukan kunjungan ke beberapa lokasi di Purwakarta, di antaranya menyambangi Pasar Citeko, kemudian ke lapangan Sahate untuk membagikan beras bagi KPM, dan kunjungan ke SMKN 1 Purwakarta. Kedatangan Presiden Republik Indonesia itu ke Purwakarta disambut meriah warga Purwakarta. Warga berjajar di sekitar jalanan Lapang Polri, sebab seperti diketahui, Presiden datang menumpangi helikopter TNI AU dan mendarat di helipad Lapang Polri. Sepanjang jalan warga menantikan kedatangan Presiden tersebut dan bersorak-sorai saat mengetahui rombongan kepresidenan melawati mereka. Namun terjadi sedikit insiden atas kehadiran Presiden di Purwakarta tersebut. Hal itu ramai diberitakan di berbagai media lokal Purwakarta. Insiden tersebut menimpa Gedung Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Beberapa properti, genteng dan kaca pintu gedung tersebut pecah akibat kibasan angin dari helikopter yang mendarat di sekitar gedung. Beredar video bagaimana meja-meja, genteng, lemari, dan area di sekitar gedung SKB terkena hempasan angin dari pesawat rombongan Presiden. Jadi akhirnya kita memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya 192
megawatt yang ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira setelah memulai ini nanti tadi saya sudah berbicara juga dengan Menteri Dr. Tani dari UAE bahwa ini akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 megawatt. Dan kita harapkan akan semakin banyak energi baru terbarukan yang dibangun di negara kita, Indonesia, baik itu tenaga surya, hydropower, kemudian geothermal, kemudian tenaga angin. Saya kira kalau terus secara konsisten kita laksanakan seperti ini akan sangat baik. Bapak, selain Arab Saudi mungkin ada investor lain Pak yang tertarik untuk EBP? Ada investor lain? Kalau yang ngantri banyak, tetapi kita inginkan satu-satu selesai, bisa ditingkatkan lagi, tidak semua kita terima. Tapi kita yang kedua ini mungkin yang agak gede lagi, yang hydropower, tapi memang belum final. Pak, ini dialiri ke mana saja Pak? Untuk di Jakarta aja, di Jawa Barat atau sampai ke Bali? Ya sementara karena masih kecil ya, di sekitar Cirata terlebih dahulu. Pak, ya, nambah bauran energi baru terbarukan di Indonesia berapa persen sih Pak dari Cirata ini? Ya kalau target kita kan tahun depan harusnya itu sudah 23%, tetapi memang tidak mudah karena kemarin ada COVID sehingga mengejar angka itu. Tetapi kita komitmen kita tetap bahwa kita akan terus mengejar target yang sudah kita berikan. Pak, selanjutnya di proyek mana Pak? Pak tadi bilang ada di Sumatera dan di daerah-daerah lain. Semuanya masih dalam proses studi, belum final, jadi saya nggak mau bicara. Yang paling gede nanti yang hydropower. Ini untuk rumah tangga juga atau untuk pabrik atau untuk semuanya tadi? Semuanya. Tetapi memang permintaan untuk yang green energy untuk industri itu yang paling banyak. Karena semuanya pengen mendapatkan produk-produk premium dari green energy. Pagi hari ini saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.